Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar ya, amin. Sebelumnya gue makasih banget nih karena kalian udah mau mampir dan klik video ini sehingga video ini udah jadi tontonan kalian di hari ini. Oke, kali ini gue bakal nge-review sebuah film Hollywood ya yang berjudul Joker. Tahu kan Joker itu siapa? Yap, bener banget, Joker ini merupakan musuh bebuyutan dari si Batman nih. Film Joker ini tuh mengisahkan tentang Arthur Fleck, seorang komedian yang mengalami gangguan mental yang akhirnya melakukan tindak kriminal. Film ini sendiri udah rilis nih tahun 2019 kemarin. Penasaran sama jalan ceritanya kan? Langsung aja kita check it out. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berdandan dan berprofesi sebagai badut jalanan. Sampai akhirnya saat dia bekerja nih ya, papanya diambil oleh para remaja nakal dan dia dianiaya. Adegan pun kemudian berganti dengan pria yang sama yang diketahui bernama Arthur sedang mengobrol dengan seorang psikiater. Jadi guys, Arthur ini mengidap sebuah penyakit di mana dia bisa tertawa tanpa terkendali sekalipun dia sedang bersedih. Di rumah sendiri, Arthur ini hidup dengan ibunya yang sudah tua. Scene pun kemudian berganti di sebuah acara talk show. Di sini Arthur mencoba untuk speak up tentang hidupnya pada semua orang yang ada di sana dan itu cuma khayalan ternyata guys. Keesokannya saat di tempat kerja, temannya yang bernama Randall memberikan sebuah pistol agar Arthur bisa menjaga dirinya dan tidak tertindas lagi. Tak berapa lama si Arthur ini dipanggil bosnya bernama Hoyt. Di sana Hoyt menceramahi banyak hal yang akhirnya membuat Arthur semakin depresi. Orang-orang di sekitar Arthur selalu menganggap Arthur ini adalah orang yang aneh. Namun saat di dalam lift menuju apartemennya, si Arthur ini bertemu dengan seorang wanita yang membuat dia tertarik. Sebenarnya nih ya, walaupun aneh, si Arthur ini begitu baik dalam merawat ibunya. Dan suatu hari nih ya, Arthur menguntit seorang wanita yang pernah ia temui di lift. Namun dia tidak meneruskannya sampai wanita itu masuk ke sebuah gedung. Kemudian Arthur pun memilih untuk menonton stand up komedi dan mencoba mencatat poin penting dari seorang pelawak. Malam harinya, wanita yang dibuntuti itu justru nggak marah nih walau dia udah tahu, dan wanita ini satu-satunya orang yang menganggap Arthur lucu. Arthur seneng dong denger hal itu. Keesokan harinya Arthur sedang menghibur anak-anak penderita kanker nih, namun saat dia menghibur tak sengaja pistolnya jatuh dan orang-orang yang ada di sana terkejut. Akhirnya dia pun dipecat dari pekerjaannya dan dihianati oleh Randall dengan mengatakan kalau Arthur lah yang ingin membeli peluru darinya. Kemudian saat di dalam kereta nih ya, Arthur mencoba membantu wanita yang sedang diganggu tiga pria. Namun akhirnya pria-pria itu malah balik mengganggu si Arthur. Arthur pun malah dianiaya. Karena tidak terima ditindas, Arthur menembaki mereka hingga semuanya tewas. Dan di sini kita bisa lihat guys, marahnya orang sabar itu jauh lebih nakutin. Next, setelah membunuh mereka, Arthur pun kabur dan sembunyi dalam sebuah kamar mandi. Namun anehnya setelah itu dia malah menari nggak jelas gitu, dan semenjak itu nih si Arthur jadi orang yang sangat berbeda. Di sisi lain si Arthur ini juga jadian sama wanita itu yang bernama Sophie. Di rumah sendiri, si Arthur ini menonton berita dengan ibunya tentang pembunuhan tiga pria itu. Setelah itu, Arthur datang lagi ke psikiater nih. Psikiater itu berkata bahwa ini pertemuan terakhirnya karena mereka tutup. Psikiater itu juga memastikan bahwa Arthur tidak akan mendapat obat lagi. Dan setelah dipecat nih ya, Arthur mencoba pekerjaan lain yaitu menjadi stand up dan ternyata Arthur berhasil. Di sini, Sophie selalu menjadi wanita yang support Arthur. Bahkan dia menganggap badut pembunuh itu adalah pahlawan. Jadi guys, setelah Arthur membunuh pria-pria itu di dalam kereta, banyak banget yang ngedukung aksi si badut itu. Karena bagi orang-orang itu merupakan sebuah keadilan di mana orang kaya harus dibunuh. Ini semua terjadi karena kesenjangan sosial di kota mereka guys. Next, saat di rumah nih ya, Arthur mencoba membaca surat yang ibunya tulis dan dia mengetahui sesuatu hal bahwa ayahnya masih hidup bernama Thomas. Arthur pun marah nih dan mencoba untuk menanyakan kebenarannya pada ibunya. Kak, siapa sih Thomas itu? Jadi guys, Thomas Wayne merupakan calon wali kota Gotham nih, yaitu sebuah kota yang ditinggali oleh Arthur. Dan si Thomas ini tidak mau reputasinya rusak kalau sampai orang-orang tahu Arthur itu adalah anaknya dengan Penny, yaitu ibu Arthur. Dan semenjak Arthur membunuh tiga pria itu nih ya, timbul gerakan baru untuk membunuh orang kaya di surat kabar. Setelah itu Arthur kemudian menemui seorang anak dan mencoba menjadi badut untuknya. Arthur kemudian berkenalan dan mengetahui anak itu bernama Bruce Wayne dan ternyata
ternyata Bruce itu adalah anak dari Thomas. Penjaga pun segera datang dan Arthur menjelaskan bahwa dia hanya ingin bertemu Thomas. Arthur pun mencoba menjelaskan semua yang dia ketahui dari ibunya. Namun penjaga itu malah mengusirnya dan mengatakan tidak ada hubungan apa-apa antara Thomas dan Penny. Arthur pun kemudian mencoba mencekik penjaga itu, namun dia melihat Bruce kemudian pergi. Saat dia kembali pulang nih ya, ternyata ibunya sedang dibawa sama ambulans. Saat berada di rumah sakit, ada 2 orang detektif yang menanyainya perihal pembunuhan di kereta. Namun Arthur ini berdalih dan masuk ke ruangan ibunya. Dan saat di rumah nih ya, si Arthur ini melihat berita para demonstran yang memakai topeng badut menyuarakan aspirasinya. Setelah itu Arthur pun ikut di tengah-tengah demonstran dan menyusup masuk ke dalam gedung bioskop. Di sana dia ikut menonton film Chaplin dan menyamar sebagai seorang pelayan. Sampai akhirnya dia pun menemukan sosok Thomas dan mengikutinya ke kamar mandi. Arthur kemudian mendekat ke arah Thomas dan mencoba berbicara. Thomas pun kemudian menjelaskan bahwa dia bukan ayahnya dan Arthur sendiri cuma anak adopsi. Thomas juga mengatakan bahwa Penny itu gila. Kemudian karena melihat Arthur tertawa aneh nih ya, si Thomas ini langsung meninju hidungnya. Di sisi lain, saat sudah di rumah nih ya, Arthur diundang sebagai tamu di acara talk show. Sebelum itu, dia mencoba pergi ke sebuah rumah sakit jiwa di mana tempat Penny pernah dirawat. Dia pun mencoba mencari dokumen tentang ibunya nih, namun karena dia tidak punya formulir resmi, dia pun kemudian mengambil paksa dari pegawai di sana dan kabur. Dari dokumen itu, Arthur akhirnya mengetahui kalau dia bukan anak siapa-siapa dan ternyata ibunya juga mempunyai penyakit mental. Setelah itu, dia pun pulang ke apartemen nih dan masuk ke unit milik Sophie. Namun anehnya si Sophie ini justru malah takut melihat Arthur. Dan ternyata guys, selama ini Arthur cuma menghayal tentang kedekatannya sama si Sophie. Esok harinya saat di rumah sakit, Arthur membunuh Penny nih karena benci gitu atas kebohongan Penny selama ini. Dan dia bunuh tuh tanpa ngerasa berdosa sedikit pun guys, walaupun itu adalah ibunya. Dan saat di apartemen kembali, si Arthur ini mencoba berlatih sebelum menghadiri show itu. Tak berapa lama teman lamanya datang berkunjung, yaitu Randall dan Gary. Saat Randall mencoba berbicara pada Arthur nih ya, Arthur kemudian membunuhnya. Gary hanya bisa berteriak ketakutan melihat hal itu. Gila asli, psikopat banget si Arthur ini. Namun Arthur tetap membiarkan Gary karena cuma dia yang baik pada Arthur selama menjadi rekan kerja. Dan semenjak membunuh si Randall nih ya, penampilan Arthur begitu berubah. Gila, itu mayat si Randall dikemanain ya? Suatu hari saat dia mau pergi menghadiri acara show itu, dia dikejar oleh para detektif nih. Bahkan nih ya, dia sempat tertabrak tapi dia masih mampu berdiri dan lari. Arthur kemudian masuk ke kereta di mana banyak orang yang memakai topeng badut. Para detektif pun kebingungan nih mencarinya. Kerusuhan pun akhirnya terjadi di dalam kereta. Namun Arthur berhasil kabur nih, dan saat di ruang make up, si Murray pembawa acara itu mencoba meyakinkan produsernya kalaupun Arthur berdandan seperti badut semuanya akan baik-baik saja. Arthur juga meminta saat dipanggil namanya menjadi Joker. Sebelum dipanggil nih ya, kayak biasanya nih si Joker malah menari nggak jelas. Dalam acara itu si Arthur ini malah bicara jujur kalau dia adalah seorang pembunuh. Sementara itu semua penonton sudah tidak nyaman dengan pembicaraan Arthur. Namun Murray ini tetap mencoba memperdalam pembicaraannya. Di sini sebenarnya ya guys, setiap kata-kata yang dikeluarkan Arthur itu benar adanya, menggambarkan sikap manusia sekarang. Lama-kelamaan nih ya, mentalnya sudah tidak bisa terkendali nih. Arthur pun kemudian menembak mati Murray. Padahal lagi acara live loh, bayangin aja, lo nonton orang bunuh orang di depan mata lo sendiri. Gimana tuh rasanya? Semenjak kejadian itu, kerusuhan semakin menjadi-jadi nih. Arthur pun kemudian ditangkap. Namun saat melihat kerusuhan di jalanan, Arthur ini terlihat bahagia dan tak berapa lama mobil polisi yang membawa Arthur ditabrak oleh mobil lain. Dan para badut yang lain mencoba menyelamatkan si Arthur nih. Sementara itu ada seorang badut yang kemudian menembak mati Thomas Wayne dan istrinya. Di sisi lain, Arthur ini sadar setelah kecelakaan yang dialaminya. Para badut pun kemudian menyemangatinya untuk berdiri. Arthur pun kemudian menari di atas mobil nih. Kota Gotham pun rusuh serusuh-rusuhnya. Setelah itu scene berganti di ruang interview di mana ada seorang detektif sedang menginterogasinya. Namun si Arthur ini hanya bisa tertawa dan tertawa guys. Setelah itu Arthur pun berjalan di lorong sambil menari dengan memperlihatkan jejak darah. Kalian tahu maksudnya apa kan? Dan kemudian film pun berakhir. Dari film ini mungkin istilah orang jahat terlahir dari orang-orang baik yang tersakiti bener adanya kali ya guys, terlepas dari dia punya penyakit mental atau tidak. So, seharusnya kita manusia harus bisa memanusiakan manusia lainnya. Dan intinya, baik buruknya seseorang itu datang dari diri mereka sendiri.
sendiri. Jadi jangan pernah berpikiran untuk menjadi jahat selagi kamu mempunyai jalan untuk menjadi baik. So, be carefully and be strong ya. Oke guys, itu dia review video gue kali ini dan gue nggak bosen-bosennya nih ngingetin kalian supaya jaga kesehatan kalian selalu. Tentunya jangan lupa juga dong, jangan lupa apa? Jangan lupa kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau kalian ngerasa bermanfaat jangan lupa share, dan kalau kalian ingin berteman tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Biar kalau gue ada video baru kalian bakal tahu. Gue juga tunggu nih komenan kalian di bawah tentang kritik dan saran buat video gue selanjutnya. Oke, stay positif dan bahagia selalu. Bye bye, see you next time.